Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan membaca Al-Qur'an di juz 30 atau juz amma. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita di latihan membaca surah Al-A'la ya, di surah Al-A'la. Pada video sebelumnya kita sampai di ayat 7. Sekarang kita lanjut sampai selesai ya. Baik, untuk mengefisiensi waktu langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan tadi ayat surah Al-A'la ayat 8 sampai selesai, sekarang kita coba untuk menjelaskan ya seperti apa cara membacanya tadi. Dan perlu diperhatikan bahwasanya di setiap ayatnya nanti terdapat warna-warna tajwid ya, yang mana setiap warna tentunya memiliki hukum tajwid di situ ya. Seperti warna merah jambu, warna merah ataupun hijau dan juga biru tua dan biru muda ya. Di setiap warna itu tentu ada hukum tajwidnya, dan seperti apa cara membacanya mari kita perhatikan bersama-sama ya. Kita mulai dari ayat 8. Wa nuyassiruka. Perhatikan huruf si di sini berharokat tasdid, maka kita tahan dan tekan ya. Wa nuyassiruka, wa nuyassiruka. Kemudian kita lanjut lil yusra, lil yusra. Huruf ra kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Lil yusra. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Fadzakir. Huruf K atau Ki di sini berharokat tasdid, maka kita tahan dan tekan. Fadzakir. Nah, kemudian huruf nun sukun bertemu dengan na atau nun bertasdid. Ya, ada tanda tasdid, dan juga di sini ada warna merah ya. Atau merah jambu, menunjukkan ya warna merah ya, menunjukkan bahwa ada hukum tajwid ya. Yang mana cara membacanya adalah dengan cara kita tahan dan kita tekan pada huruf na ya. Huruf na yang pertama, yang nun sukun ini,
menghilang melebur ke huruf na yang bertasdid ya. Jadi tidak dibaca in nafa ya, tapi dibaca in langsung ya. Jadi kita leburkan huruf nun yang satu ini ke sini ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kita ulang. Fadzakir in, ya langsung sambung ke sini ya. In nafa'atiz dzikra. Kemudian huruf dha di sini atau dhi berharokat tasdid, maka kita tahan dan tekan. Nafa'atiz dzikra. Kemudian huruf ra kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Sayadzakkaru. Perhatikan huruf dha berharokat tasdid, maka kita tahan dan tekan pada huruf dha-nya ya. Sayadzakkaru. Huruf ka berharokat tasdid, maka kita tahan dan tekan ya di sini. Sayadzakkaru man yakhsha. Huruf nun sukun bertemu ya, maka nun sukunnya menghilang melebur ke huruf ya. Kita tahan dan tekan, kita dengungkan 2 harokat. Ini namanya idgham bi gunnah. Idgham dengan dengung ya, pertemuan antara nun sukun dengan ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Jadi mudahnya untuk mengetahui hukum tajwidnya adalah ketika melihat huruf nun sukun bertemu ya, maka yang perlu dilakukan adalah meleburkan huruf nun sukun ke huruf ya. Mai ditahan dan ditekan, kemudian didengungkan 2 harokat ya. Mai yakhsha, mai yakhsha. Huruf sya kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Sayadzakkaru man yakhsha. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wa yatajannabuhal. Perhatikan huruf na yang berwarna merah sini. Terdapat tanda tasdid, maka kita tahan 2 sampai 3 harokat ya. Wa yatajannabuhal. Wa yatajannabuhal. Ini huruf H ya di ujung. Langsung kita sambung ke huruf alif lam qamariyah ya. Sedangkan alifnya ini tidak dibaca ya, karena kita sudah bertemu dengan alif lam qamariyah di depan huruf H ya. Maka kita baca wa yatajannabuhal ashqa. Huruf qa kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah yang ini ya. Kemudian kita lanjut. Alladzi. Huruf dzi kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Alladzi yaslan. Huruf la kita langsung sambung ke huruf na yang berharokat tasdid ya. Kita tahan dan kita tekan di sini 2 sampai 3 harokat. Lalu kita panjangkan di depan karena di depannya terdapat, kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Alladzi yaslan naral kubra. Huruf ba berharokat sukun, maka kita pantulkan. Alladzi yaslan naral kubra. Huruf ra kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Alladzi yaslan naral kubra. Kemudian kita lanjut. Thumma. Huruf ma berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Thumma la. Huruf la kita panjangkan 2 harokat
karena di depannya terdapat alif. Tsumma la yamutu. Huruf mu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Tsumma la yamutu. Fiha. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Fiha. Huruf ha kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Fiha. Wala. Huruf la kita panjangkan 2 harokat juga karena terdapat alif di depannya. Wala yahya. Wala yahya. Huruf ya kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat huruf ya yang sukun. Fiha wala yahya. Yahya. Baik, kita lanjut. Qad aflaha. Huruf da berharokat sukun maka kita pantulkan. Qad aflaha man zakka. Perhatikan, qad huruf da berharokat sukun maka kita pantulkan. Qad aflaha. Aflaha man tazakka. Perhatikan nun sukun bertemu ta maka kita dengungkan dan kita samarkan ya. Biasa disebut ini hukum tajwid ikhfa ya. Pertemuan antara nun sukun dan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf ta ya. Qad aflaha man tazakka. Huruf ka kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Ya, sebelumnya kita tahan dan tekan dulu karena ada tanda tasdid ya. Setelah itu kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Qad aflaha man tazakka. Kemudian kita lanjut. Wa dzakarasma. Perhatikan, huruf ro langsung sambung ke sa yang sukun. Ini namanya hamzah wasol. Jadi bukan huruf ro bukan dibaca 2 harokat ya, tapi huruf ro langsung sambung ke huruf sa yang sukun. Wa dzakarasma rabbihi. Huruf b di sini berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Rabbihi. Kemudian huruf hi kita panjangkan 2 harokat karena di bawahnya terdapat alif kecil ya. Wa dzakarasma rabbihi fasalla. Huruf la ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda tasdid dan alif kecil ya. Fasalla. Nah, ini juga ada alif bengkok ya atau alif maksurah. Wa dzakarasma rabbihi fasalla. Kemudian kita lanjut. Bal tu'thirunal. Perhatikan, bal tu huruf hamzah a sukun. Bal tu'thiruna. Huruf ru dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Bal tu'thirunal. Huruf na langsung sambung ke alif lam qamariyah. Bal tu'thirunal hayatad. Huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Bal tu'thirunal hayatad. Ini waw tidak dibaca ya, tidak dianggap. Hayatad. Huruf ta langsung sambung ke huruf da yang berharokat tasdid ya. Hayatad dunya. Huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena ada alif di depannya. Kemudian kita lanjut. Wal akhiratu. Huruf a dipanjangkan 2 harokat di sini ya karena ada alif kecil di atasnya. Wal akhiratu khairu. Huruf tanwin un bertemu waw bertasdid, maka tanwin unnya menghilang melebur ke huruf waw ya, ditahan dan ditekan. Wal
akhiratu khairu wa abqa. Huruf ba kita pantulkan atau kita qalqalahkan karena di sini berharokat sukunnya. Wa abqa. Kemudian huruf qa kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian kita lanjut. Inna, huruf na berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Inna hadza. Huruf ha kita panjangkan 2 harokat karena ada alif kecil di atasnya, dan huruf dza kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya ya. Inna hadza lafis. Huruf fi langsung ke huruf so atau su di sini yang berharokat tasdid. Lafis suhufil. Lafis suhufil. Huruf fi langsung ke alif lam qamariyah. Lafis suhufil ula. Huruf u dipanjangkan 2 harokat karena ada waw sukun di depannya. Ula. Huruf la kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif kecil dan di depannya alif bengkok ya, atau alif maksurah. Ha inna hadza lafis suhufil ula. Kemudian kita lanjut. Suhufi Ibrahimah. Huruf, perhatikan huruf ba berharokat sukun, maka kita pantulkan. Suhufi Ibrahimah. Huruf ro dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Suhufi Ibrahimah. Huruf hi kita panjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depannya. Suhufi Ibrahimah wa Musa. Huruf mu kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wa Musa. Huruf sa kita panjangkan 2 harokat karena ada alif kecil di atasnya dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah ya. Suhufi Ibrahimah wa Musa. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita kembali membaca pelajaran yang telah kita jelaskan bersama-sama tadi. Namun sebelum itu kita baca bismillah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula.
suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Sebelum kita akhiri pelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, melancarkan rezeki kita dan segala urusan kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita semua dari api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.